kita jatuh dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Oke. Hands ready? Ready. Semangat kok. Hands ready? Ready. Give me one. Give me two. Give me three. Sekali lagi ya. Hands ready? Ready. Hands ready? Ready. Give me one. Give me two. Give me three. Oke. Semuanya dulu. Bisa saya coba ya. Ada rehan. Aduh, sakit. Ras, giginya bolong. Ayo Fitri. Semis. Anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, time connective ada berapa? 3. Pertama? Di sini. Yang kedua? Oke, past tense. Past tense kemarin ada 3 cara dalam penggunaannya di dalam kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Oke, di kalimat positif past tense itu cirinya menggunakan verb kemudian di negatif harus menggunakan did not, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang narrative text. Kemudian apa sih tujuan dari narrative text? Narrative text adalah bertujuan untuk menceritakan atau menghibur seseorang dalam membaca, atau biasanya sekarang sudah ada video yang berhubungan dengan narrative text. Jadi tujuannya untuk menghibur pembaca, pendengar, atau penonton. Oke? Dan di akhir pembelajaran ini adalah Miss nanti minta sama kalian membuat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Nanti dari 5 orang dari kelompok tersebut, perwakilan kelompok, misalnya kelompok 1 dulu maju ya, itu meritel apa yang sudah kalian tulis dari narrative text sesuai dengan instruksi yang Miss akan sampaikan nanti di pembelajaran di assessment ya. Okay, do you know about narrative text before? Ada yang tahu narrative text itu apa? Okay, kalau do you have read or watched about narrative text? Nonton atau misalnya baca cerita tentang narrative text? Kalian tahu cerita Mari Kundang? Tahu. Kemudian cerita Roro Jonggrang? Tangkuban Perahu? Nah, dari cerita-cerita yang sudah disebutkan barusan itu merupakan salah satu contoh dari jenis narrative text, ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang narrative text. Kita akan belajar tentang narrative text. Oke? Buka-buka LKS kalian halaman 47. Sudah? Kalian bisa baca dulu ya tentang narrative text di sini. Biar ada penjelasannya singkat. Sambil Miss jelaskan. Narrative text adalah
cerita yang menceritakan kejadian dengan urutan kejadian di masa lalu. Nah, ini merupakan imaginative story. Tahu maksudnya imaginative story? Yang tahu tak? Ya, imajinasi atau cerita fiktif. Ceritanya berarti dikarang ya, jadi tidak benar-benar terjadi. Tetapi orang zaman dulu atau bahkan sampai sekarang banyak yang mempercayai bahwa salah satu contoh-contoh dari cerita naratif teks itu benar-benar terjadi. Contohnya adalah cerita-cerita mind atau yang disebut mitos. Kalian pasti pernah dengar ya mitos-mitos di Indonesia, apalagi kan banyak banget tuh, kayak misalnya Malin Kundang. Tahu Malin Kundang? Mitosnya adalah dia dikutuk sama ibunya menjadi batu. Kenapa orang-orang mempercayai bahwa cerita ini benar-benar terjadi? Ada yang tahu? Ya, karena ada bukti nyatanya, yaitu orang-orang menemukan ada batu yang berbentuk seperti manusia. Itu sebabnya mengapa mereka orang-orang terdahulu mempercayai bahwa mitos yang merupakan salah satu jenis dari naratif teks ini benar-benar terjadi. Oke, kita masuk ke structure. Structure of the narrative text kalian bisa buka di halaman 48. Yang pertama ada orientation. Ada yang tahu orientation? Awalan cerita. Biasanya di dalamnya terkandung orang atau tokoh, kemudian waktu dan tempat. Jadi di orientation ini adalah awalan cerita. Di sini memperkenalkan siapa aja sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian waktunya kapan terjadi cerita tersebut dan tempatnya di mana terjadi cerita tersebut, itu maksudnya di orientation, ya. Kemudian complication itu adalah rentetan kejadian. Di sini biasanya bagaimana awal mula terjadinya cerita tersebut. Maksud saya, misalnya masalah tersebut itu mulainya bagaimana. Terus kemudian di sini biasanya di complication itu ada klimaks. Klimaks ini yang dimaksud adalah puncak masalah. Jadi dari complication ini, dari awal gimana sih cerita tersebut, konfliknya itu awal mula konfliknya bagaimana, kemudian masuk ke klimaks itu puncak masalah atau puncak konflik dari cerita dari naratif teks yang kalian baca atau kalian tonton atau kalian dengar itu bagaimana. Kemudian yang ketiga ada resolution. Di sini, kalau di sini puncak masalahnya, ini masalah ya di sini, problemnya. Di sini adalah solusi. Solusi permasalahan dari complication. Jadi gimana sih solusinya biar masalah tersebut itu selesai. Atau biasanya di resolution ini terdapat moral value atau nilai moral atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton atau pembaca. Biasanya misalnya nih dari cerita Malin Kundang, pesan moralnya apa kira-kira? Jangan melawan orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Itu merupakan moral value ya.
Oke, kalau gitu Miss tadi sudah kasih kalian link video ya. Link video di grup kelas, right? Kalian bisa tonton link video tersebut. Itu adalah materi tentang naratif teks. Jadi kalian bisa menambah wawasan kalian atau pengetahuan kalian tentang naratif teks. Jadi kalian dari video yang kalian tonton, karena kalian buat tonton videonya. Narrative text is a type of the text that tell a chronological story in the past. It is the story with complication of problematic event and it goes to find the resolution to solve the problem. And the narrative text tell imaginative story or it may be the real story but it was modified. Oke, kalian semua sudah nonton ya video yang disediakan? Sudah tahu tentang naratif teks? Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke assessment atau penugasan. Jadi Miss minta dari awal tadi sudah disampaikan, Miss minta kalian buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya. Dan nanti kalian perwakilan kelompok kalian seperti ini ya. Jadi pastikan di setiap kelompok kalian minimal ada 1 HP buat ini. Oke? Do you understand? Oke, sekarang kalian boleh duduk sama kelompok kalian. Oke, perhatian, attention please. Jadi rules-nya yaitu kalian masing-masing sediakan HP minimal 1 kelompok HP ya. Nanti kalian pilih QR code yang ada di sini, perhatian kelompok satu-satu maju. Scan. Oke? Paham? Kemudian di dalam sini ada penggalan cerita bergambar tentang cerita-cerita naratif teks. Karena kalian satu kelompok 5 orang, jadi di dalam cerita ini ada gambaran 5 cerita. Kalian harus buat ceritanya sedemikian rupa harus unik. Misalnya ada yang Danau Toba. Gambar pertama misalnya Danau Tobanya mancing, itu harus diceritakan. Gambar kedua misalnya ikannya berubah menjadi wanita cantik, harus diceritakan. Pokoknya kalian harus buat cerita tersebut unik berdasarkan penggalan gambar yang sudah Miss taruh di QR code. Kemudian kalian buat ceritanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi otomatis kalau satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, ada 5 gambar, maka kalian nanti berurutan. Misalnya yang pertama siapa menceritakan tentang gambar yang mana, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi semuanya bekerja, tidak hanya 1 orang dari 1 kelompok. Paham? Paham. Do you understand? Nanti kelompok yang setuju maju ke depan untuk merecap cerita yang sudah kalian buat ke dalam bahasa Inggris. Oke. Paham? Paham. Oke, karena kita sudah selesai ngerjakan ya, jadi perwakilan dulu kelompok, yaitu kelompok berapa? Kelompok 5 dengan cerita dongeng Batu Menangis. Kalau gitu kalian mulai detail ya. Yang lain dengarkan. Let's go. Lain paham nggak cerita Batu Menangis sama? Pernah dengar? Itu seorang anak gadis yang cantik jelita yang berlaka dengan
ibunya. Kemudian ibunya mengutuk dia menjadi batu. Tapi saat dikutuk menjadi batu, dari situ waktu masih setengah badan, tinggal kepala aja, dia menangis. That's why it's called by batu menangis. Jadi batu menangis. Jadi dari